Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali mengawal Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih ya untuk Anda yang terus menunggu dan terus memantau siaran kami. Semoga Anda semuanya dimudahkan, disehatkan, dilancarkan semua urusan dan juga rezekinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita ketemu kembali dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini yang gak pernah hilang dari Ustadz Mim ini, insya Allah. Ini jadi ayah panutan gitu ya, suami panutan. Wah, insya Allah. Kita pagi hari ini membahas lagi sisi suami ya Ustadz ya. Rasanya ini kita pernah membahas sebelumnya begitu Ustadz. Tapi boleh ya Ustadz kita ingatkan kembali, perdalam kembali. Sebenarnya pekerjaan laki-laki itu kalau di rumah itu apakah juga harus ikut memasak, mencuci, melakukan pekerjaan rumah tangga gitu ya Ustadz ya? Karena kan sudah capek ya Ustadz menjadi kepala keluarga, mencari nafkah dari pagi sampai sore atau dan lain sebagainya. Selengkapnya tuntunan Nabi Muhammad itu seperti apa Ustadz Mim? Monggo bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita mulai pagi hingga malam kelak. Alhamdulillah. Malam hingga pagi lagi. Masya Allah. Hingga detik ini kita tidak mungkin berada di sini dan bersama-sama di sini. Masya Allah, betul. Di waktu yang sama meskipun di tempat yang berbeda-beda. Masya Allah. Beragam aktivitas yang tidak sama juga. Okay. Tapi Allah memberi kita sehat. Allah mempertemukan kita. Allah menjadikan telinga kita mendengar. Betul. Masya Allah. Hati kita memperhatikan itu ya. Masya Allah, ini nikmat ya. Dan nikmat-nikmat lain yang tidak mungkin bisa disebut satu persatu. Sholawat dan salam tersanjung kepada panutan kita, guru kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu kita berharap syafaatnya kelak akan diberikan kepada kita. Kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Kelak hari ini hingga kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah. Ya, ini hadis yang pernah saya kutip ya Mbak ya, saya ingatkan ya. Saya atau kita dulu pernah mengutip sebuah hadis yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anil aswati qala sa'altu Aisyata ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli qalat kana fi mihnati ahli fa idza hadaratis salatu qama ila salat. Rawahul Bukhari. Dari Aswad, ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, apa yang Nabi SAW lakukan ketika berada di tengah keluarganya? Aisyah menjawab, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya saya kutipkan juga ini pada hadis yang lain ya. An Urwah, qalat li Aisyah, ya ummal mu'minin, ayu syai'un kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yakhsifu na'lahu wa yukhitu thawbahu wa yarfa'u talwahu. Dari Urwah berkata kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika ia bersamamu di rumah? Aisyah berkata, ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ember itu ya bejana gitu Mbak Ayu. Iya. Dari dua hadis ini Mbak Ayu, kawan-kawan sekalian dirahmati Allah, sesungguhnya jelas bahwa saya tegaskan kembali konsep hubungan antara suami dan istri itu
bukan saklek pembagian kerja. Iya. Suaminya melakukan ini, istrinya melakukan itu. Selain itu urusan sendiri-sendiri. Tidak, bahwa kita ini satu tim. Ya, kita ini satu tim. Siapapun yang kesulitan maka kita harus datang membantu. Jadi prinsipnya adalah saling membahagiakan, saling meringankan, saling mempedulikan. Itu ya. Itu prinsipnya. Sehingga kita dalam membangun hubungan, dalam membagi tugas atau apapun di dalam rumah tangga kita, jangan lepas dari prinsip tersebut. Karena kalau kita tidak menggunakan prinsip tersebut, maka ya nanti akan istilahnya akan rebutan benar, enggak rebutan salah gitu ya. Kalau misalnya suami istri sama-sama bekerja gitu, nanti kan apa nanti yang terjadi? Kamu dapat berapa, aku dapat berapa, kan jadinya gitu. Menjadi sangat transaksional dan itu sangat menyakitkan dalam banyak hal dalam kita membangun komunikasi dalam rumah tangga itu. Maka dari itu pembagian tugas memang silakan saja, tetapi kita para suami ketika sampai di rumah, kita hadir di rumah sebagai satu suami dari istri kita, kedua bapak dari anak-anak kita. Kan tidak bisa lepas itu. Dan yang ketiga, kita menjadi anggota dari anggota masyarakat di lingkungan kita. Bahkan kalau kita masih punya orang tua, ini kan, ini sebagai seorang suami, kita kan masih tetap juga sebagai anak dari kedua orang tua kita. Iya, betul. Lah, keempat peran yang melekat dalam diri kita sebagai suami itu kan tidak mengenal waktu. Oh, jam sekian sampai jam sekian jadi anak gitu ya. Nggak ada ya. Nggak ada kan? Tidak seperti jam kerja kan? Iya. Ya, saya kerja di Suara Surabaya ini misalnya jam 7 sampai jam 4 misalnya gitu kan. Sip pagi, sip sorenya jam 1 sampai jam 8 misalnya gitu ya. Kan tidak bisa begitu. Keempatnya itu kan melekat di dalam diri kita. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kan. Bahasa gambaran apa Nabi sih gak kurang kesel lah gitu ya. Iya. Ngopeni umat sing koyo ngono angele kan kayak gitu susahnya, kayak gitu nakalnya, kayak gitu jahatnya gitu kan. Jadi tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk kemudian kita lepas tangan dan tidak ambil peran di dalam kehidupan rumah tangga kita di rumah. Sehingga dengan sangat tegas, walaupun beliau itu Nabi, kurang terhormat apa sih Rasulullah Muhammad panutan kita ini? Beliau tidak canggung kan untuk menjahit bajunya sendiri yang sedang robek, membetulkan sendalnya yang lagi lepas atau bagaimana. Bahkan beliau juga tidak berkeberatan untuk bahasa Jawanya itu ngangsu ya Mbak ya, ambil air ya, dimasukkan ke dalam bejana untuk mandi gitu ya, untuk keperluan rumah tangga. Jadi itu bukan soal itu pekerjaan istri, pekerjaan domestik gitu ya. Saya berada di publik, nggak gitu. Sudah yang domestik untuk pembantu saja kita ya, nggak begitu juga. Karena sekali lagi apa yang kita lakukan akan menjadi teladan atau contoh bagi anak-anak kita. Kalau sudah begitu nanti anak-anak juga akan belajar bahwa meninggalkan pekerjaan rumah pokoknya mulai roh beres. Nah kan itu pasti akan menimbulkan gaps ya dalam kita membangun kebersamaan di dalam rumah tangga kita. Istri itu sangatlah senang. Meskipun kita paling hanya melok ngurai piring siji taloro gitu ya. Sederhananya gitu ya. Pesan apa yang sampai kepada istri? Kita memberi perhatian. Kita memberi perhatian, kita punya kepedulian, kita memiliki empati, kita memiliki pengertian. Buktinya kita mau terlibat. Tidak pokoknya aku udah kerja capek-capek, nggak mau aku misalkan anaknya nangis urusanmu itu. Nah, itu kan tidak boleh begitu juga. Kenapa? Sekali lagi itu akan menimbulkan gap nanti antara suami dengan istri, suami dengan anak, bahkan suami dengan keluarga besarnya. Nah, maka kalau kita sudah di rumah, ya mari kita tinggalkan hawa-nya kantor itu kita tinggalkan ya, hawanya pekerjaan yang kita
kita habiskan waktu sepanjang hari itu kita tinggalkan sudah. Jangan kita masuk ke rumah, jangan dibawa pulang. Kita sampai di rumah, kita menjadi orang rumah. Ya ono sing kotor ya dicuci, ono sing gak bener ya ditepakno gitu ya. Kamar mandi kotor ya kita ya ikut-ikutan ngosek kamar mandi. Walaupun mungkin hanya sekali 2 kali kan itu menjadi pelajaran bagi anak-anak kita. Pulang itu tidak sakarepnya sendiri, tidak semaunya sendiri, tapi juga harus ada rasa tanggung jawab, ada kepedulian, mau membantu orang tua di rumah begitu. Itu pendidikan yang sangat mahal sesungguhnya bagi anak-anak kita untuk mau merawat rumahnya. Sehingga kan sekarang kan merasa kita ini, ya saya sebagai guru paling merasakan itu. Anak-anak tuh bahasa Jawa ini gak open itu ya. Dengan apa yang diberikan oleh orang tua. Padahal kita membelikan barang itu kan dengan harga yang mahal misalnya gitu ya. Dengan susah payah gitu kan. Betul. Sepeda motor dipreteli. Ya Allah. Bukan bim salah bim ya Ustaz. Nah itu. Kemeleler gak jelas itu. Itu dari mana? Dari kita para orang tua. Tidak memberi contoh atau kurang memberi contoh, atau contoh yang kita berikan tidak pada waktunya yang dilihat oleh anak kita. Maksud saya itu kita misalnya begitu ya, mau berargumentasi kita. Iya, tapi tidak begitu atau tidak saat itu ditunjukkan pada anak-anak. Tapi khusus untuk soal keterlibatan kita para suami terhadap tugas-tugas rumah tangga, itu bukanlah aib. Itu tidak mengurangi atau tidak merendahkan harga diri kita sebagai suami. Malah sebaliknya. Itu justru akan memperkuat ikatan hubungan antara suami dan istri. Tapi kalau suaminya masih belum mau, Ustadz, belum seperti meniru Nabi, bagaimana ya Ustadz? Iya, dengarkan dialog wajar. Masya Allah. Jadi istrinya ini harus ini ya, memutarkan ulang gitu ya. Iya, Mas tuh dengerin itu dialog wajar Mbak Ayu. Ustadz lagi ngomong itu. Ya Allah. Enggak, saya katakan, saya ulangi lagi ya. Saya sudah menikah sudah lebih dari 20 tahun. Masya Allah, alhamdulillah. Itu tidak ada apa ya tidak ada perasaan lah. Aduh, aku nek kora-kora terus luntur wibawaku. Enggak ada ya Ustaz? Enggak. Ya Allah, Nabi sendiri yang kurang mulia apa? Saya ulangi lagi ya. Nabi sendiri kurang mulia apa sebagai manusia? Itu tidak pernah canggung. Beliau sampai di rumah, kira-kira kalau korahan itu kalau sekarang ya berserakan di tempat koran ya kita lepas baju, kemudian ya kita bantu untuk ngorai atau kita mencuci piring di rumah dan seterusnya kan. Untuk apa? Sekali lagi untuk menunjukkan kepada anggota keluarga kita bahwa ayo kita bekerja bersama-sama. Apapun masalahnya kita selesaikan bersama. Jangan sampai gini dan gitu, lo dan gue, tidak begitu. Tapi ini rumah kita. Mari kita jaga dengan baik. Dan saya sebagai kepala rumah tangga tentu harus menunjukkan teladan contoh yang terbaik buat anak-anak, buat anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga saya, misalnya begitu. Sehingga sekali lagi rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang dekat, yang akrab ya, yang kalau ada pekerjaan ya rebutan mengerjakan, bukan rebutan meninggalkan gitu ya. Enaknya, itu nikmat ya Ustaz ya. Iya, insya Allah. Ya semoga bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah semakin menguatkan ini peran para suami juga, dan istrinya pun langsung berdoa semoga begitu ya Ustaz ya. Kalaupun ada yang belum gitu mungkin suaminya. Masya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.